Nah, sekarang kita mau masuk ke inti bahasan kita. Tapi ternyata ibadah pun belum cukup. Saya ulang. Ternyata ibadah pun belum cukup. Ada orang yang ibadah itu belum aman. Apalagi yang tidak ibadah. Oh, hati-hati ya. Apa yang menjadikan ibadahnya tidak aman? Salah satunya, pelan-pelan, salah satunya. Ambil salah satu aja. Salah satu kan sudah salah gitu kan? Baik, jadi jangan banyak-banyak supaya tidak banyak luasan bahasan. Salah satunya, ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk yang dimintakan. Pelan-pelan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 751, 757, di Sahih Muslim disebutkan pula dengan redaksi yang sama, nomor hadis 397. Bila ingin mencari babnya, cari babul musi fis shalah. Bab tentang orang yang bermasalah salatnya. Baik. Bima ma'na kita sampaikan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditelusuri namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi jambin Nabi, maka salatlah kemudian di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Tatkala orang ini mulai bertakbir sampai dengan salam, sallama yaminan wa syamalan, singkatnya kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba dikomentari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan komentarnya. Shalli fa innaka lam tusalli. Mas, sholat lagi. Karena Anda belum sholat. Padahal orang ini sudah salam. Fa'ada sholata thalatha marat. Maka dia mengulang sholatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi komentar yang serupa. Shalli fa innaka lam tusalli. Tolong Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada yang ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Bisa nggak Anda bayangkan? Ada sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, kata Nabi, tolong ulangi sholatnya. Sholat Anda belum benar. Masya Allah. Ada orang bukan sahabat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tidak sholat di samping Nabi, dan bukan sholat di masjid Nabi. Merasa aman dengan sholatnya. Dan yang ini ketika merasakan bahwa salatnya bermasalah, dia minta katakan, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya." Maka diajarkanlah oleh Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighal wudhu." Kalau salatnya ingin bagus, begini caranya, sempurnakan wudu. Diajarkan. Famastaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Dari takbir sampai salam. Sampai kita dengar kalimat sekarang yang populer itu, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Kan Al-Bukhari nomor hadis 651. Sahabat ini yang dekat dengan Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, mau belajar kepada Nabi. Masya Allah, ada orang bukan sahabat Nabi, maaf, tidak hidup bersama Nabi, bukan dengan Nabi, tidak di masjid Nabi, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisabnya masih menegangkan, sudah tahu salah, nggak mau belajar juga. Ustadznya sudah datang, suasananya enak, tempatnya luas, ada AC-nya, ada snacknya juga, Masya Allah, belum mau belajar juga, Anda masih diberikan apa lagi supaya mau belajar? Ya, pelan-pelan. Bahkan Nabi pun belajar. Nabi belajar. Nabi itu dalam sepekannya 168 jam itu masih belajar dengan malaikat Jibril. Ya, Nabi Rasul jelas surganya belajar dengan Jibril. Beliau itu panglima, beliau itu presiden, beliau itu pemimpin. Masya Allah, Anda bukan panglima, bukan pemimpin, bukan Nabi, bukan Rasul, dikasih 168 jam, sesibuk apa sih? Sampai nggak bisa belajar. Dan Nabi keluarganya sejahtera, Masya Allah. Istrinya 9 yang hidup mendampingi beliau, 2 wafat lebih dulu gitu kan. Masya Allah. Anda istri 1, ada yang jomblo juga gitu kan. Belum bisa ngaji, ya Anda mau ngapain lagi? Pelan-pelan ya. Tenang Bu ya, saya tidak akan bahas yang jauh-jauh ya. Jadi poinnya teman-teman sekalian, ibadah itu belum tentu benar kalau tidak dilakukan dengan ilmunya. Saya ulang ya, ambil garisnya. Ibadah itu belum tentu benar kalau tidak dilakukan dengan ilmunya. Dari sinilah kemudian muncul anjuran-anjuran. Bahkan ada yang dilangsungkan kepada Nabi. Bahkan kalimat pertama yang disampaikan pada Nabi, wahyu yang turun untuk kalimat belajar. Iqra, baca. Nabi aja baca. Pelajari dulu. Setelah diajari oleh malaikat Jibril, diberikan wahyu yang lengkap, baru kemudian turunlah Quran surah Al-Mudaththir, surah 74 itu.
yang menjadikan beliau mesti menyampaikan ilmunya, didakwahkan kepada umatnya. Ya. Tayyib, ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya ayat. Dari sinilah teman-teman sekalian, Nabi memberikan pesan kepada kita, tidak cukup kita beribadah saja, tapi harus disertai dengan ilmu yang benar. Bahkan, nilai belajar, itu di satu sisi disebutkan oleh Nabi akan sebanding dengan pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan itu. Nilainya bisa sama. Nabi katakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Lihat kalimatnya. Mencari ilmu itu, belajar itu fariidah. Fardu. Fardu. Bahkan setara dengan hukum ibadahnya. Fardu. Tayyib. Kenapa disampaikan kalimat fardu di sini? Karena benarnya Anda belajar akan menentukan benarnya Anda ibadah. Jadi kalau Anda belajar cara sholat yang salah, maka sholat Anda pun akan salah. Senilai di situ. Karena itu nanti kita akan bahas ketika turun ayat-ayat Quran tentang belajar, itu Masya Allah. Ayatnya sangat ketat, disertakan keutamaan yang sangat tinggi, bahkan beberapa ayat nanti menyamakan belajar itu. Anda jangan kira datang ke sini untuk belajar, nilainya kecil. Tidak. Beberapa ayat menyerupakan itu semua dengan aktivitas jihad fi sabilillah. Fi sabilillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam syahadah ya. Dan tidak cukup dengan amin tentunya. Kita harus berusaha dulu ya. Isi aktivitasnya, jangan cuma amin tapi aktivitasnya tidak ke situ gitu kan. Baik.